خصوصا إلى أرواح المرحوم سيد أحمد الحاشمي نفع الله بهم وبعلومهم وبكم في دارين آمين. ثم إلى روحهم ولوالدينا ولإخواننا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتقي دعوة المجلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. Betul di situ. 18. Mana jadinya? Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Udah kemarin. Udah. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Udah. Ya itu belum. 19 berarti. Yang lain udah ketemu belum? Halo. Dimatiin semua nih. Berarti saya doang sendirian ngomong nih. Iya. Jadi masuknya pada ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu firasatal mu'minin. Takutlah kamu kepada firasatnya orang-orang beriman. Kalau bahasa anak gaul namanya feelingnya seseorang. Kalau bahasa tasawufnya fu'adil ahadun, hati naluriah seseorang yang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah, maka sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Allah, pandangan hatinya itu berdasarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Firasat, feeling bagi orang-orang yang dekat sama Allah itu akan terwujud, terjadi kebenarannya. Contoh, ketika saya berguru sedang ngaji dengan almarhum Guru Ma'mun, ada salah seorang muridnya dikatakan bahwa besok lu akan tinggal di daerah Tegalalur dan lu jadi ustadz di sana, jadi ustadz lah yang benar. Terwujud ketika guru saya meninggal, si fulan ini kakak kelas saya tinggal di Tegalalur. Padahal tidak ada secara konsep ini orang bisa pindah ke Tegalalur. Yang kedua, guru saya katakan bahwa kalau ngaji yang cerdas, mutolaah dari rumah. Sebab orang-orang yang sering mutolaah maka akan diberikan pemahaman yang tidak diberikan pada murid-murid yang tidak mutolaah. Alhamdulillah, saya selalu jadi tukang baca ketika saya lagi ngaji. Jadi kitabnya kitab kuning, sistem saya ngaji, saya baca, saya terjemahkan. Kalau kagak ada yang paham, kalau udah semuanya paham, tidak ada yang bertanya, guru saya ngangkat tangan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, lantas bubar. Kalau ngaji di zaman sekarang kayak gitu, itu bubar. Kenapa? Muridnya jarang mutolaah. Nah, orang-orang yang beriman, yang dekat dengan Allah, berhati-hatilah dengan firasatnya. Firasatnya sangat dalam. Maka saya pernah cerita sama teman-teman bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi pada masjid, sesuatu yang terjadi pada saya dan keluarga atau murid-murid saya, kadang-kadang hadir dalam mimpi. Si fulan begini, si fulan begini, dan saya tidak mau minta petunjuk kepada manusia. Kadang-kadang cerita manusia itu berlebihan. Misal saya nanya tentang Kiki sama si Fadil, gimana si Kiki Fadil? Kadang-kadang dia jawab nggak tahu, kadang-kadang dia jawab tapi melebihkan sesuatu yang tidak menurut kebenarannya. Tapi kalau petunjuk dan hidayah Allah, mudah-mudahan semuanya benar. Dan kita semuanya bisa merasakan naluriah yang tinggi. Kalau antum sering dekat dengan Allah, di malam orang banyak tidur, kita lagi berdiri bersujud ibadah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang lagi pada tidur, kita lagi baca Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firasat antum, feeling antum akan selalu tinggi dan tinggi. Nah, firasat itu dalam bahasa tasawuf namanya fuadi, perasaan hati yang paling dalam, atau dalam bahasa pergaulan namanya feeling. Kalau orang biasanya feelingnya menerka. Tapi kalau orang-orang dekat dengan Allah, feelingnya itu merasakan sesuatu berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini?
Paham? Paham. Hadis yang selanjutnya, ittaqi da'watal majlumi. Takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi. Yo, ini pembahasan paling bagus. Ngomong dulu lagi di belakang. Sik. Ittaqi da'watal majlumi. Takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi. Siapa orang dizalimi? Ini hati-hati. Kadang kita ngomong sembarangan memfitnah orang. Kadang kita menghina orang, kadang-kadang kita mendengarkan fitnahan orang lantas kita sebarkan lagi. Tiba-tiba si orang yang kita fitnah, seorang yang kita hina, seorang yang kita zalimi malam-malamnya ngangkat tangan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah merasa dizalimi, tertekan, bahkan difitnah oleh seseorang lantas dia mengangkat tangan sama Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada di antara Allah dengan di antara doanya antara hijabnya. Jadi kesimpulannya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah didoain sama seorang muridnya Imam Maliki disuruh buru-buru mati. Ya Allah, wafatkan Syafi'i, wafatkan Syafi'i. Kenapa? Saking kagak demennya, karena kalau Imam Syafi'i hidup, ini Imam Maliki mazhabnya bisa habis. Tapi hebatnya Imam Syafi'i ketika difitnah, kalau memang itu benar aku lakukan, maka semoga Allah mengampuni dosa saya. Tapi kalau memang itu fitnahan tidak benar, maka semoga Allah mengampuni dosa kamu. Toh hebatnya Imam Syafi'i. Ya kan? Jadi kalau kita dizalimi, kalau kita dihina, kalau ada yang benar dari apa yang mereka ucapkan, semoga Allah mengampuni dosa saya, ya Allah. Saya memang zalim, saya memang tergini, saya memang begini, astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, ada makna-makna kalimat istighfar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Nabi setiap hari 70 kali istighfar, bahkan riwayat lain 100 kali istighfar. Itu istighfarnya Nabi sama istighfarnya kita beda. Apa yang membedakannya? Kalau kita istighfar, itu istighfar doang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau Nabi ngajarin, nih perhatikan, kalimat istighfarnya Nabi ngajarin istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya pernah mabuk ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah. Jadi ada kalimat istighfar yang diungkapkan dengan kalimat perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya pernah ninggalin sholat ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya pernah ngebentak anak kecil ya Allah. Saya pernah ngomelin anak yatim. Istighfar nyatakan daripada kesalahan-kesalahannya. Astagfirullahaladzim, saya pernah ngatain Wahyu, misalnya ngatain dia makan anjing, dia makan buaya, minta maaf. Jadi berhati-hatilah terhadap orang yang kita zalimi, sebab kalau dia ngangkat tangan sama Allah, berkata dengan kalimat doa yang tidak baik, itu pasti terwujud dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Kalau saya secara pribadi ketika difitnah akan senyum. Kenapa senyum? Saya khawatir ketika saya lihat kalimat-kalimat doa di doa kunut. Kalimat terakhir selalu saya bacakan wanazzina minal qaumil zalimin. Wanazzina minal qaumil zalimin. Wanazzina minal qaumil zalimin. Ya Allah, tolong saya dari orang-orang zalim. Kata Allah, kalau ente udah minta tolong, ente diem aja, urusan aneh sama mereka. Itu yang repot sebenarnya. Maka kalau ada orang benci sama ustadz, benci sama kiai, lihat kehidupannya nggak bakalan benar. Kenapa? Urusannya sama Allah. Urusannya sama Allah, bukan urusannya sesama manusia. Maka jangan pernah marah ketika difitnah, dan jangan pernah tersenyum ketika dipuji. Banyak orang memuji kita, kita merasa bangga. Tapi ketika orang menghina kita, kita merasa gusar. Salah. Nah, karena ujian itu dalam kehidupan dunia, apalagi orang-orang yang dekat sama Allah, ujian terbesar itu adalah al-fitnatu asyaddu minal qatli. Rasulullah hebat, mulia, bisa memberikan syafaat, bahkan jaminan syafaat nanti di yaumil mahsyar. Tapi apakah ada yang memfitnah? Fitnah. Bahkan orang-orang yang memfitnah Nabi itu orang-orang dekat. Encangnya Abu Lahab, encangnya Abu Jahal. Istrinya Abu Lahab, istrinya Abu Jahal. Orang-orang dekat yang memfitnahnya. Apa Nabi marah? Oh tidak. Nah, yang bahaya itu yang dizalimi. Misal, Fadil dizalimi sama Wahyu, sama Kiki, sama Bang Haji, sama Mas Eko. Fadil nggak suka nih malam-malam sholat tahajud ngangkat tangan. Ya Allah, mati nih 4 orang nih, mati nih. Matiin nih. Kelak banget.
Itu yang repot, makanya hati-hati, jangan sampai Nabi mengatakan seperti ini, jangan sampai berbuat zalim pada seseorang kalau bisa. Beda berbuat zalim sama menegur dengan kebenaran, beda. Kalau memang saudara salah ditegur, itu namanya sayang sama saudara. Yang kagak sayang itu kalau udah berbuat salah kagak ditegur, itu kacau. Misal antum udah asar, udah jam 5 tapi masih main HP, ditegur, ya Allah Ki, Fadil, Wahyu sholat lah. Itu namanya sayang. Kalau ada yang negor kayak gitu, sayang bukan zolim. Yang zolim itu orang kagak berbuat apa-apa tapi dihina, itu namanya orang zolim. Siapa tuh sholat lama banget jadi imam, padahal dia kagak sholat di masjid. Jadi berhati-hatilah ketika memang kita dalam kondisi dizalimi, jangan sampai terucap kalimat-kalimat yang tidak baik. Nih, kalau ada seorang ibu yang dengerin, seorang bapak yang dengerin, jangan pernah mengungkapkan kalimat yang membuat anak itu jadi bodoh. Misal, ini anak siapa sih, bego banget tuh, nggak boleh tuh. Makanya anak sekarang jadi pada bego, kemungkinan ada lisan-lisan seorang ibu, seorang bapak yang menghina anaknya dikatakan bego. Zolim tuh. Nah, kezaliman ini bukan hanya hamba kepada hamba. Ada zalim yang tingkatan-tingkatan khusus. Satu, tingkatan pada tubuh kita. Antum sudah ngantuk tapi maksa diri buat main HP, zalim mata ente sama mata. Antum lapar, bukan dalam kondisi puasa tapi menahan lapar itu. Tapi ada makanan tapi nggak makan, antum zalim. Yang paling sering zalim itu dengan mata. Mata udah tahu udah ngantuk, masih main HP aja, masih main game lah, alasannya bisa tidur. Zalim. Nah, kalau kita sudah zalim dan dizalimi sama orang, ingat jangan berkata sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Khawatir itu saudara kita. Jangan suka nyumpahin orang, biarin lu mati lu, sakit hati banget, nggak boleh. Karena memang di dunia ini kita harus merasakan difitnah, di dunia ini kita harus merasakan dihina untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin dengan sholat dosa ini nggak kehapus, tapi adanya orang memfitnah dosa kita kagak. Gitu. Oh iya si fulan begini ngomongnya, kan kadang-kadang ya Allah di zaman sekarang kalau udah terdengar fitnah bikin status, jadi orang pada tahu. Wah, Fadil bikin status, dasar sih Ustadz nih ngatain saya mulu. Kan orang pada tahu Ustadz mana Dil? Iya emang dia mau gitu. Kan jadi nyamber tuh. Nyamber. Kalau urusan yang namanya urusan hamba dengan hamba yang membuat kezaliman pada seseorang, jangan dibikin status, dosanya nambah. Doa, buat apa kita punya doa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Ya Allah segala puji bagimu dan saya hanya mengadu kepadamu. Kalau saya dizalimi sama Fadil, maafin kesalahan dia ya Allah. Tapi kalau memang apa yang dikatakan itu benar terhadap diri saya, maafkan kesalahan saya, selesai urusan. Dan ketemu Fadil nggak usah marah. Wah Fadil udah banget gua, hina-hina gua, nggak usah. Ini kadang-kadang ini banyaknya terhadap perempuan. Sumbernya belum tahu kebenarannya, akhirnya dia siarkan. Ini makanya lihat kehidupan perempuan yang lisannya tidak terjaga, goncang kehidupan ekonominya, goncang ibadahnya, bahkan banyak masalah dalam rumah tangganya, ya kan? Iya, coba aja antum lihat lisan-lisan seorang ibu yang tidak bisa menjaga lisannya, yang suka memfitnah, yang suka didomba lah. Kehidupan ekonominya kacau. Kenapa? Sebab Allah kagak redo mengadu domba antara sesama hambanya, itu melupakan daripada amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya adu dombanya, sholatnya kagak diterima, baca Qurannya nggak diterima. Mana ungkapannya? Nanti kita akan bahas tentang di yaumul mahsyar. Maka kata Nabi, ittaqi da'watal majnun. Takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi. Kenapa? Maka sesungguhnya doa orang yang zalim antara dirinya dengan Allah nggak ada penghalang, langsung diterima. Bahkan nanti akan kita menemukan riwayat lain, waqal al-akhar, walaupun orang kafir. Orang kafir dizalimi, dia berdoa, kagak ada penghalang, walaupun dia kagak beriman sama Allah. Yang dilihat bukan iman atau tidaknya, tapi dizalimi atau tidaknya. Makanya maaf, anak sekarang saya katakan bodoh, walaupun dia kuliah, walaupun dia tingkatan S1, S2. Ada perayaan kemarin namanya April Mop, ngerjain orang tuh. Walaupun dia marah banget, pas dia lagi marah langsung April Mop, gitu kan? Itu bodoh. Saya katakan pada seseorang itu, antum tahu sejarah April Mop? Kenapa itu disebut dengan April Mop? Baca sejarah. Apa diantaranya Ustaz, kata dia, April Mop itu sejarahnya ada umat Islam di Andalusia, Spanyol saat ini namanya.
Saat itu di Granada, umat Islam masih diselamatkan oleh Allah, ngumpet di rumahnya kagak berani keluar karena ada yang namanya perang salib. Setiap yang beragama Islam bantai, setiap beragama Islam bantai. Akhirnya ini orang Yahudi itu memberikan sebuah angan-angan, nih saya siapkan kapal laut. Kalau bagi yang beragama Islam, yuk akan saya selamatkan dari Granada menuju kota yang lain. Terjadi pada tanggal 1 April, pas orang Islam merasa ingin dirinya tenang dari Granada, dia naik kapal lautnya dibakar, terus yang masih tersisa umat Islam itu ditembakin semuanya mati pada Aprilmu. Yang melaksanain anak-anak muda umat Islam. Saya katakan aku goblok banget. Umat Islam dibantai, itu ngikutin ajaran Yahudi, dikerjain tuh Aprilmu. Yang kayak gitu tuh suruh berhenti aja jadi orang Islam. Iya, orang Islam dibantai, dia malah ngerayain, kan aneh gitu kan. Sama kayak tanggal 14 Valentine. Kan kalau orang tahu sejarahnya ngeri. Untungnya ada wabah virus, jadi kagak ada yang pakai beli coklat, beli pada takut kan. Rasain ngomong. Habis. Jadi yang laksanain itu orang Yahudi. Allah ya kali. Makanya wajar kalau lagi banyak bencana, wajar. Sebab yang melaksanakan kaum Islam, yang melaksanakan ajaran Yahudi orang-orang Islam. Sampai maaf tahun baru 1 Januari gitu kan. Malamnya ada kembang api, untungnya paginya banjir gitu. Ya, rasain lo. Habis ngelihat kembang api di Monas kagak bisa pulang. Gak bisa pulang ya. Untung ada Mas Eko jadi kagak mana-mana. Makan di masjid waktu itu kan. Mas Pur sama Pak Seno baru pulang dari Jawa, hafal banget saya tuh. Paginya jam 3 kayaknya rasanya. Nah, 1 Januari. Makanya wajar. Orang-orang zalim, dan Allah nggak bakalan menyiksa dari satu kaum yang masih beriman kepada Allah. Walau anna ahlal qura man amana billahi wattaqau la fatahna 'alaihim barakatan min kasbihim. Kalau ada satu kampung yang Allah berikan keimanan dan ketakwanya hanya semata-mata kepada Allah, dibukakan pintu langit dan pintu bumi. Saya berikan keberkahan jaminannya. Tapi kalau ada kampung yang maksiat sama Allah, hati-hati Anda. Sekarang kalau saya boleh tanya, virus COVID-19 itu terbanyak di mana? Itali. Antum baca sejarahnya, ada apa dengan Itali? Itali itu kurang lebih pada tanggal 3 Februari, itu sebelum terjadi virus, itu ada yang namanya homoseksual secara berjamaah. Homoseksual. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, lesbi, mereka itu bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam jangka waktu sekian ribu orang yang bisa mati dalam jangka waktu seperti itu. Nggak mungkin Allah memberikan seperti itu kalau nggak ada maksiat kampung di permukaan bumi. Aceh terjadi bencana tsunami yang pada tanggal 25 Desember gitu kan, masuk pada 26 Desember kan ada pesta seks di sana. Ini menandakan bahwa Allah kagak redo dan Allah akan murka kalau ada maksiat yang melampaui batas sehingga dia tidak beriman kepada Allah lagi walaupun dia mengaku sebagai Islam. Sekarang kita dibikin takut ke masjid. Aneh. Yang takut ustadz lagi. Yang takut ustadz. Saya bilang saya mah ya Allah, saya mah mantan preman, jagoan, banyak dosa saya mah. Banyak dosa, makanya saya pengen tobat sama Allah biar bener-bener nih. Takut alami. Makanya kalimatnya apa? Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya Allah yang memberikan keamanan dalam rasa takut, rasa amanah dalam ketakutan ini Allah amanin. Salimna mimma nakhaf, selamatkanlah kami dalam rasa takut. Nazina mimma nakhaf, tolonglah kami dalam rasa takut. Takut alami, tapi terlalu takut kacau. Bahkan saya baca di Google Chrome itu ada dialog antara virus dengan wali Allah kutub. Ketika wali Allah nanya, kenapa antum matikan begitu banyak orang? Wahai wali Allah, sebenarnya saya dikirim sama Allah cuma 1.000 orang yang suruh matiin. Terus kenapa lebih dari 1.000 orang yang lain ketakutan? Takutnya sama saya, bukan sama Allah. Jadi pada meninggal semua. Iya. Nah, zalim dan Allah nggak mungkin melakukan sebuah bencana kecuali ada kaum-kaum yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada hari ini? Jam 12 malam Krakatau meletus. 4 gunung secara bersamaan erupsi. Ada apa dengan dunia? Yuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan nampak kerusakan disebabkan karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Banyak maksiat. Nah, kalau Allah aja dijolimi murka, tapi kalau hamba dizolimi jangan murka. Sebab yang perlu murka sama Allah.
ketika kita yang dizalimi, maafkan. Makanya pakailah Imam Syafi'i, pakailah mutiara Imam Syafi'i. Ya Allah, kalau memang dia yang dia katakan benar tentang diri saya, maafkanlah kesalahan saya, ya Allah. Tapi kalau dia tidak benar apa yang dia katakan tentang saya, maafkan kesalahan dia. Tuh. Dijelekin Imam Syafi'i, habis pulang ngajar, buru-buru pulang ke rumahnya, ngambil 3 gantang kurma, wahai muridku, anterin kepada rumah yang tadi ngejelekin saya, rumahnya di mana? Ayo guru, aku anterin. Diketok pintunya, assalamualaikum, yang datang Imam Syafi'i, dikasih 5 gantang, 3 kurma, 3 gantang kurma, kata Imam Syafi'i, terima kasih, kau telah memberikan kebaikan kepada saya. Habis diomongin, ngasih kurma, kira-kira yang ngomongin perasaannya gimana coba? Kiki habis ngatain saya sama Fadil, tahu-tahu perutnya lapar, dia makan basah. Kira-kira apa yang terjadi sama diri antum terhadap diri saya? Nah itu, lu ngerasa dosa gak mau Ustaz? Emang kenapa? Kita kan habis ngomongin. Nah, Bisa jadi. saya mah kagak tahu kalau antum ngomong, yang penting saya lapar makan bakso bareng-bareng selesai. Maka kalau penghafal Quran itu dosa yang paling bahaya itu sombong itu bahaya. Antum sombong, kagak ada yang hafalin selain alif lam sajadah selain saya. Coba aja, hilang hafalan. Wahyu pantut sombong. Wah, nggak ada yang hafalnya An-Naba selain Wahyu. Emang semuanya nggak hafal Wahyu. Jadi penyakit penghafal Quran itu sombong. Weh, saya dipuji. Tidak ada yang hebat jadi imam kecuali saya. Itu setan semua. Setan. Nah, maka berhati-hatilah terhadap kezaliman. Maaf. Ini lebih identik dengan lisannya perempuan. Maka kalau saya cara pribadi Fadil, kalau ngedengar cerita orang yang saya lihat dia sholat subuhnya jarang, bahkan tidak jamaah, saya memang nggak akan saya terima. Kalau mendengarkan cerita dari orang yang sholat subuhnya belantang-belentong, jangan dengerin. Lah iya, kenapa? Nabi bilang yang berat dalam melaksanakan 2 sholat ini berjamaah isya dengan subuh itu orang munafik. Hati-hati ucapannya. Coba deh. Dan terbukti orang yang sholat isanya nggak jamaah, yang sholat subuhnya nggak jamaah, itu lisannya nggak terjaga. Coba aja. Si Fulan ngomong gini, Pak, boleh tanya? Iya. Kenapa bapak bawel banget kayak perempuan? Bapak sholat subuh jamaah nggak? Enggak. Itu pasti. Tapi kalau orang yang senantiasa menjaga sholat isanya, orang yang menjaga sholat subuhnya berjamaah, lisannya selalu bahagia. Menceng-cengan tapi kagak ada yang marah. Ya kan? Nggak diambil hadis. Kenapa? Memang hatinya selalu menjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen baik dalam kehidupan telinga kita, lihat kalau ada orang yang cerita tentang sesuatu yang sholat subuhnya, isanya kagak istiqomah jamaah, jangan dengarkan. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmu. Jangan ikutin kalau orang kagak punya ilmunya. Ini semuanya cerita didengerin. Ya? Dengar cerita, pernah ada yang nanya, Ustaz, ibu-ibu kan ngaji rajin banget, kenapa jarang yang pintar? Saya bilang, perhatikan ketika dia masuk dengan kaki kanan atau kaki kiri ke dalam musola atau masjid. Kedua, apa yang diucapkan ketika dia berkumpul, itu yang menghilangkan keberkahan keilmuan. Makanya sejarahnya tidak ada yang pintar bagi wanita. Coba aja lihat. Iya. Perhatikan masuknya ke dalam masjid dan ke dalam musola, apakah dia membaca doa itu ikut aturan Nabi, kaki kanan atau kaki kiri. Yang kedua, kalau memang dia masuk dengan kaki kanan, dengarkan apa yang mereka bicarakan ketika di dalam. Kalau dia ucapannya melenceng dari keilmuan, menandakan Allah angkat keberkahan ilmunya. Makanya gak ada yang pintar. Apa yang dia omongin? Bikin seragam yuk. Seragam mama. Nah, pengajian kita juga bikin seragam nih Yung ya. Yuyung, Mala, terus Deva. Bikin seragam buat Kiki sama Padil, seragam badut sama Wahyu. Luar banget sih. Ya nggak apa-apa namanya seragam, saingan sama ibu-ibu. Bang Ali belum pakai badut aja lucu. Lanjut. Bismillah. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah kamu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling ahli ibadah. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah kamu kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Niscaya kamu akan menjadi ahli ibadah. Kalau antum pengen lihat Qurannya, surah An-Nisa, surah keempat ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karim. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa yang besar
yang tidak akan pernah kamu lakukan. Niscaya aku akan ampuni kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu, wa nudkhilkum mudkhalan karim, dan aku akan masukkan ke dalam surganya yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Mana dosa yang besar? Satu, syirik. Banyak orang yang Islam tapi syirik. Syirik itu nggak terasa. Maaf, si fulan pengen jualan, biar ini jualan laris, dia orang Islam. Tapi ada, siapa yang nyuruh rokok? Iya, oh. Ayo. Dia orang Islam, dia pengen dagangannya laris, maka datanglah ke tempat katanya orang pintar, dikasih sesuatu, misalnya cincin, Pak, Bapak pakai cincin ini beda-bedanya, dia percaya dengan cincin ini. Maka senantiasa walaupun dia itu orang Islam, maka syirik itu ada pada titel dia. Ini harus hati-hati. Ada preman pengen nyolong, dikasih wafah, dia orang Islam. Kuat. Biar kamu kuat, nggak kenapa-napa ketika dikebukin nih pakai wafah ini. Dia orang Islam, sholat, syirik. Maka nanti di akhir kehidupan banyak orang yang statusnya Islam, tapi ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ini orang syirik. Hati-hati. Maka kata Allah, jauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, antum akan menjadi ahli ibadah yang terbaik di mataku, kata Allah. Ada orang yang sholat, tapi maaf, dia punya jimat, ya kan? Itu banyak sekarang. Ayo, hilangkan hal-hal kayak gitu. Jangan pernah yakin kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah Nana habis kali? Ya, jadi diantaranya bahasanya jangan sampai kita melakukan dosa besar, diantaranya syirik. Kalau bahasa orang pintar, pernah ada dialog di dalam fikih kontemporer, bolehkah berobat dengan selain daripada keyakinan kita kepada Allah, artinya bukan kepada medis, bahasanya berobat kepada pintar. Kalau orang pintar, kalau sebagai syariat tidak masalah. Kiai, anak saya begini, tolong dibikinin air, itu boleh. Yang nggak boleh itu menyimpan sesuatu yang akhirnya diyakini oleh diri kita. Ya, ntar taruh, siram di sini 7 kali, pakai garam, terus ini disimpan, mudah-mudahan ini akan menyembuhkan anak kamu. Di akhirnya si A ini yakin dengan apa yang diucapkan oleh si orang pintar tersebut, maka dikhawatirkan kita punya titel di mata Allah, syirik. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Kedua, mana lagi dosa yang besar? Durhaka sama orang tua. Antum pintar, antum jago baca kitab, antum jago hafalan surah-surah pendek, tapi kalau durhaka sama orang tua, percuma kamu. Hilang keberkahan keilmuan, hilang keberkahan kehidupan, hilang keberkahan karena ada anak yang walaupun titel pinternya S1, S2, S3, tapi di hadapan orang tua kita tetap bodoh. Anak sekarang karena merasa pinter akhirnya berdebat mulu sama orang tua. Saya ketika bapak saya nanya, "Udri, gimana hukumnya begini?" Padahal saya tahu bapak saya salah. Tapi kata saya, silakan Mbak, kalau memang itu menurut bapak yang terbaik, kerjakan. Karena saya tahu dalilnya itu salah. Jadi kebanyakan orang anak muda yang mentang-mentang dia kuliah, oh nggak begitu Pak, saya pendapat begini. Jangan, yang namanya orang tua nggak bakal kita ngalahin pinternya. Kita bisa kuliah karena orang tua, kita bisa ngafal karena orang tua, kita bisa begini karena orang tua. Maka ketika saya selesai daripada ujian tesis, Profesor Dr. Ardadi pesan sama saya, Udri, ingat, 2 orang yang nggak pernah bisa kamu kalahkan pinternya. 1, orang tua kamu. 2, guru kamu. Sehebat apapun kamu di hadapan dia bilang enggak boleh. Sehebat apapun. Walaupun guru saya mengakui kecerdasan saya, begini, tapi kalau memang guru saya menyatakannya, saya tahu guru saya salah, tapi saya katakan, yaudah Abi. Kenapa? Sebab 2 orang ini yang selalu saya ingat, nggak mungkin saya bisa mengalahkan kepintarannya. Dalam artian walaupun dia tidak sekolah, tapi nggak mungkin kita bisa mewujudkan balas kebaikannya. Jangan dilihat pinternya, tapi kebaikannya. Ya, jangan sombong sama orang tua. Maka orang-orang yang berhasil adalah orang yang cinta sama orang tua. Jadi kalau antum belum ngerasain, oke Mas Eko, walaupun kayak gitu, kalau mama apa yang dicari? Tutup saji. Mau makan apa saya di sini kan? Paling enak geratak itu paling enak, di dapur itu paling enak. Atau kata Nabi, takutlah kamu pada hal-hal yang diharamkan sama Allah, niscaya engkau menjadi ahli ibadah. Nabi ingat,
dosa paling bahaya itu adalah dosa hati. Ya, dosa hati. Antum sombong bahaya, antum uzub bahaya, antum iri bahaya, antum dengki bahaya. Maka ketika yang diharamkan sama Allah bukan amaliyah perbuatan saja, tapi juga penjagaan hati yang Allah haramkan. Makanya kebanyakan orang melihat satu sisi amaliyah. Misal Allah katanya jangan sampai engkau minum minuman, tapi ketika pembahasan naluriah hati Allah jarang para ustadz yang membahas itu. Misal janganlah engkau sombong, gitu kan? Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Hei hambaku, jangan kau sombong. Sebab sombong itu bahasanya adalah perbuatan iblis. Dan gara-gara sombong iblis itu aku laknat. Yang tadinya namanya Al-Jajil sekarang menjadi iblis karena dia merasakan sombongnya, karena dia merasa dirinya itu lebih baik daripada Adam alaihissalam. Jadi keharaman ini bukan hanya dari amalia perbuatan, tapi juga amalia hati. Misal antum pengen tidur, baca-baca amaliyahnya hatinya bersih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Antum baca Quran, baca Qurannya qul huwallahu falaq. Antum dengan cara-cara sistem Nabi, kira-kira subuhnya bangun nggak? Bangun. Sekarang kita rusak hati kita melihat HP, maaf, film-film yang gak baik. Kira-kira subuhnya bangun nggak? Enggak. Wahyu doang yang bangun sebab dia terpaksa di masjid. Belum tidur tadi. Nah, karena belum tidur akhirnya pagi-pagi kelimpangan. Ada saya nongkrong ya, Ustadz lagi nggak berani tidur saya. Iya. Padahal kalau dia tidur dari jam 12, jam 1, pertanyaan saya nggak bisa tidur, ambil aja dulu. Saya kalau nggak bisa tidur itu ada satu hal yang saya pengen pikirkan. Ya Allah, ini harus bagaimana, ini harus bagaimana, ini harus bagaimana. Bahkan saya kalau Ramadan itu 1 bulan nggak pernah ngerasain tidur malam. Tanya istri saya. 1 bulan Ramadan itu saya tidak tidur malam. Kesemuanya 1 minggu metabolisme saya harus saya kembalikan dulu. Makanya kalau lebaran itu malas kelayaban karena harus mengembalikan metabolisme. Kenapa? Orang-orang yang berhasil itu orang-orang yang jarang tidur tapi menggunakan waktunya buat ibadah kepada Allah, bukan buat main game. Ya. Kalau Wahyu sama Tobel mah enggak. Saya mah ngomongin diri saya sering main game sampai bahkan subuh itu doang. Terus warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ikhlaslah, redhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang paling kaya. Ikhlaslah, relalah apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Ini kadang-kadang kita punya penyakit iri nih mas. Tetangga kita beli kulkas, kita ngegerendam. Ah, dia mau beli kulkas. Besok tetangga kita beli mobil, dia yang meriang. Iya, iri. Dia merasa nggak terima dengan kondisinya. Irda bima qasamallahu wa la takun a'dan nas. Ini dikisahkan dalam kisahnya sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu salah satu di antara sahabat yang paling miskin di kota Madinah. Setiap habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, Sa'labah nggak pernah ikut zikir sama Nabi. Pulang, besok pulang lagi, asar pulang lagi, maghrib pulang lagi. Lama-lama ditanya sama Nabi, Sa'labah kenapa nggak pernah ikut zikir? Ya Rasulullah, kain yang saya pakai itu ditunggu sama istri saya. Kalau saya berlama-lama ikut zikir, nanti waktu sholat yang utama itu buat istri saya hilang, makanya saya langsung pulang. Oh, Nabi terkesima mendengarkan itu. Lama kelamaan ada lisan dari istri. Wahai suamiku, doa yang paling mustajab kan saat ini doanya Nabi. Kenapa engkau meminta doa jadi orang kaya sama Nabi? Kadang-kadang suami bisa melanggar aturan main disebabkan karena istri. Ini menandakan seperti ini ya, tapi jangan yang diambil dari istrinya. Akhirnya Sa'labah memberanikan diri bicara sama Nabi. Ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Nabi nggak mau. Nabi bahkan memalingkan wajahnya. Minta lagi ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Sampai 3 kali Nabi akhirnya mengucapkan kalimat irda bima qasamallahu wa la takun a'dan nas. Hai Sa'labah, relalah apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Tapi Sa'labah maksa. Akhirnya Nabi ngangkat tangan, ya Allah, kayakan Sa'labah, kayakan Sa'labah. Dikasih kambing sama Nabi, laki-laki 1, perempuan. Tiap hari ngelahirin 2 ekor. Tiap hari ngelahirin 2 ekor. Aneh ya? Tiap hari ngelahirin nih. Sampai ya sholatnya jamaah cuma subuh doang, zuhurnya kemana nih? Lah, subuh doang, zuhurnya jamaah, asalnya kemana nih? Nabi selalu memperhatikan itu. Oh,
Ini jadikan pelajarannya. Akhirnya dengan kebanyaknya hewan kambing sampai membuki dalam kisahnya bahwa sampai kambing Salaba memenuhi bukitnya Madinah, akhirnya Salaba kagak datang lagi ke masjid buat salat jamaah. Satu hari ada perintah untuk zakat. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, "Hai Ali, hai Bilal, mintakan zakat untuk kambingnya Salaba." Datanglah Sayyidina Ali dengan Bilal bin Rabah sampai ketemu dengan Salaba. Salaba mengatakan, "Tidak ada zakat buat kalian karena ini adalah hewan milik saya." Sayyidina Ali kembali ke kota Madinah untuk melaporkan kepada Nabi. Nabi belum dengar cerita udah mengatakan, "Wailaka walaika Salaba." Celaka Salaba. Nabi belum dapat laporan tapi udah mengatakan, "Wailaka Salaba." Udah kedengeran ucapan Salaba oleh telinga Nabi. Nah, itu pun bisa terjadi sama kita. Awalnya maaf, Padil, ini contoh Padil bukan contoh Tompel. Waktu belum dapat kerja ke masjid rajin, sholat jamaah. Subuhnya rajin, ngajinya rajin. Allah kasih ujian, ngapain? Kasih kerja. Kira-kira masih rajin nggak? Aduh, Kiki. Astagfirullahaladzim. Contohnya Padil, bukan Bang Tompel. Aduh, Kiki. Sama, saya saat ini nggak punya mobil. Ketika Allah kasih saya mobil, lantas kalau saat ini belum waktunya saya maksud ya Allah, saya berikan mobil. Kira-kira saya ngaji nggak? Belum tentu. Jadi saat ini yang diberikan sama Allah, inilah yang terbaik dari Allah buat kita. Kadang-kadang manusia yang kagak terima. Kadang-kadang manusia nggak terima. Dan hebatnya Allah buat kita itu menempatkan sesuatu yang terbaik buat diri kita. Mana diantaranya yang dulunya antum nggak kenal sama saya jadi kenal, yang tadinya kagak ngaji jadi ngaji. Maka saya kalau sudah diperkenalkan sama Allah, saya pertahankan jangan sampai musuhan dan jangan sampai mengecewakan saudara saya. Karena kita bersahabat di dunia ini sudah ditentukan dari alam rahimnya Allah Subhanahu wa taala sejak ditiupkan ruh. Jadi kalau antum tahu yang cuma yang di dalam ruh, yo perjanjiannya, "Alastu bi rabbikum?" Apakah engkau mengakui saya Tuhanmu? Ya, qalu bala, semua janin mengatakan iya. Yang kita pahami bahwasanya ditentukan jodohnya, ditentukan rezekinya, ditentukan kematiannya. Itu doang dalam hadis yang diceritakan sama Nabi. Tapi kalau antum telah hadis yang lebih banyak lagi, ternyata teman-teman kita di dunia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya teman yang baik, pertahankan, jangan sampai mengecewakan. Kalau antum sudah punya teman-teman tukang hafal Quran, tukang baca Quran, tukang ngaji, itu pertahankan sebaik-baik mungkin kita berbuat. Bahkan nanti di akhir zaman, teman-teman yang ikhlas, teman-teman yang sering berdoa tentang kita, itu sudah jarang didapati. Yang ada cuma materialistis, ada maunya ketika bergaul. Maka apapun yang diberikan sama Allah saat ini, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Yang kagak bikin baik, kitanya kagak terima gitu loh. Ya, si Tompel dapat 100.000, masa saya 50.000? Padahal itu bagian dia gitu loh, bagian dia. Akhirnya saya benci sama Tompel. Ya kan? Sama, antum belum kerja ngaji, antum belum kerja sholat jamaah. Ketika udah kerja Allah uji, sama kayak Salaba. Kira-kira rajin nggak? Saya selalu tegur, "Pel, kemana subuhnya? Pel, gaji lo emang berapa?" Tanya orangnya. Kenapa? Saya cuma khawatir Allah murka sama kita. Kacau. Coba Wahyu dulu datang dari Jawa, wajahnya nggak kayak gini. Nabi. Sekarang mau udah ganteng, dulu mau ya Allah Padil serem. Kucing aja lewat sama dia permisi. Permisi Mas, gitu ya. Mantep. Yuk, ikhlas saja. Makanya yang membuat kita tidak rela itu karena kita tidak punya sifat syukur. Syukur. Mana ungkapan syukur? Sholat. Kita sama-sama lihat. Orang-orang lagi ketakutan, Allah jaga rasa takut kita. Kita nggak pernah sujud di rumah Allah. Kita nggak pernah sujud di rumah Allah. Kita sama-sama saling bantu. Kadang-kadang saya ngecengin Bang Ali, gitu ya? Ketika saya sayang Bang Ali ini begini-begini, saya kasih tahu Wahyu begini-begini, Pel begini-begini. Sama, saling nasihat menasihati, saling tolong menolong. Mereka nggak bisa sedekah dengan uang, saya punya uang, saya lebihkan, beli makanan sesuatu nggak pernah sedikit, kan gitu kan? Antum yang nggak punya uang, tolong bantu dengan tenaga. Jadi saling kerjasama. Besok di akhirat kita cari. Makanya saya pesankan sama antum semua, kalau antum kagak melihat saya di surga, besok cari saya. Ada di mana saya? Tolongin, jangan rasain lu, rasain. Nah kalau Bang Tompel tenang, dia punya orang dalam. Widi. Kalah banyak balik. Di padang pasar punya orang dalam. Wa ahsin ila dzalika takun mu'minan. Bahasa Nabi indah.
Sama mah hadisnya masih satu itu. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan, dan berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi orang benar-benar beriman kepada Allah. Nabi nyuruhnya berbuat baik sama tetangga. Makanya ada hadis yang menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang yakin dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakan, hormati tetangga kamu. Ada apa dengan tetangga? Antum punya teman orang-orang hebat di Kalideres, di Kemangan, di Kemayoran. Kira-kira ada apa-apa mah nggak mungkin. Orang-orang Solo pada datang nolongin. Yang dahulu siapa yang nolongin? Tetangga. Makanya ada orang yang merasa dirinya sombong dengan kekayaannya, yang merasa hebat dengan mobilnya, sama tetangga sombong. Biarin aja lo mati dong lo dimin. Nabi nyuruhnya, siapa orang yang yakin dengan Allah dan hari kiamat, berbuat baik sama tetangga dan sebaik-baik mungkin. Sampai hadis akan ke antum temukan hadis, kalau antum masak sesuatu yang wanginya masakan itu tercium sama tetangga, hati-hati kalau nggak dibagi. Makanya kata Nabi, banyakin ya kuahnya, ntar bagi, walaupun ayamnya satu tapi kuahnya banyak, kan bisa dibagi-bagi. Itu diamalin sama orang tua kita ya mas. Ya kan, tukeran, pengen munggahan ntar malam sahur nih, dia masak ayam, dia masak rendang, padahal dia sama-sama masak, kenapa tukeran mangkok? Orang tua kita nggak sekolah tapi ngamalin hadis Nabi. Kita yang sekolah sombong banget. Maka ibadah itu bukan orang-orang yang menyendiri dengan sholatnya, baca Quran, nggak diperhatikan tetangganya, itu dosa. Antum mungkin pernah dengar cerita tentang seorang wali yang pulang dari Mekah. Lantas ketika berdoa, percuma doa, udah terima doa ini. Dan itu bukan ahli surga, masuk neraka ini. Oh, saya masuk neraka. Kenapa saya masuk neraka? Catatan malaikat, coba lihat nama saya, wahai malaikat. Oh, tidak ada. Kamu bukan penghuni surga, tapi penghuni neraka. Ya Allah, kenapa saya? Saya tahajud, saya sholat puasa, saya selalu tidak meninggalkan sholat malam. Saya selalu melaksanakan pembacaan Quran, ya Allah. Kenapa saya masuk neraka? Apa kata Allah? Antum memang saya lihat, dan saya tidak buta melihat antum. Antum rajin ibadahnya, tahajudnya, bahkan baca Qurannya bisa hatam dalam satu hari. Tapi kamu enak-enakan ibadah, tapi kamu nggak pernah merhatikan tetangga yang kelaparan. Jadi sebenarnya antum ini siapa? Ahli ibadah, ahli neraka. Jadi ternyata apresiasi ibadah dalam pandangan Nabi bukan pada titik letak ibadah kita sendiri merasa nikmat, tapi perhatikan sekelilingnya. Maka tolong bantu saya yang anak yatim, ayo anak yatim kita kumpulkan, berikan hak mereka. Jadi jangan sampai kita masuk neraka cuma gara-gara tetangga. Yang diherankan di zaman sekarang ini yang jahat sama tetangga, satu sama lain pada berantem, kagak akrab. Tapi kita lagi susah, siapa yang nolongin? Itu. Makanya hadis Nabi, wahsin, berbuat baik. Ahsin bukan lagi, bukan kalimatnya wahasan, bukan ahsin. Sebaik-baik Anda harus berbuat baik kepada tetangga. Ente baik sama orang lain, gak baik sama tetangga, hati-hati ente. Maka misal, sampai dicontohkan oleh para ulama, kalau antum misalnya punya motor, jangan tawarkan dulu orang jauh kecuali tetangga. Mas, mbak, bude, pade, mencing, ini motor saya mau dijual, kira-kira ada yang mau beli gak? Tetangga dulu tawarin. Karena tiap hari dia ngeliat motor saya, motor kita, mungkin ada yang ngeliat pengen, tapi dia kagak berani karena motor itu belum dijual gitu kan. Jangan orang dulu. Sekarang banyak dosanya. Jika mentang-mentang ada online, jual online gitu. Atau HP-nya kok ganti mas? Iya udah dijual. Kenapa nggak pas saya? Itu sampai segitunya Nabi ngajarin. Sayangnya kita kagak paham hal kayak gitu. Makan enak-enakan, datangnya di samping ada anak yatim. Oh ibadah hebat, hebat nih ahli ibadah nih Ustaz Udri gitu. Atau ada anaknya yatim lagi kelaparan. Siapa lu? Jadi apresiasi kebaikan seseorang dalam ibadah adalah sosialnya. Saya beritahu itu. Makanya kalimatnya adalah walaisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Orang yang baik itu bukan orang yang selalu sholat, tapi orang yang yakin dengan Allah dan selalu bersikap sosial kepada hamba-hamba Allah. Bicaralah hadis Nabi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan menolong dalam keburukan. Bahkan tetangga pun keperluannya harus diperhatikan. Maka kalau ada orang yang kaya, sombong sama tetangga, belagu, mati, jalan sendiri ya. Padahal mati jalan sendiri bisa nih. Tidak bisa. Bisa lu. Hanya. Aku tilu. Ada yang boko. Maka nanti ada orang yang masuk surga amal ibadahnya sebenarnya sedikit. Ya Allah, kan dia jarang sholat ya Allah. Puasanya kadang-kadang kagak.
Tapi kok dia bisa masuk surga? Nah itu tuh yang heran tuh. Yang sering sholat, yang sering baca Quran, yang sering ibadah kepada Allah malah masuk neraka. Ketika malaikat menjawab, ente tahu gak kenapa dia bisa masuk surga? Dia selalu bersikap sosial kepada hamba Allah. Bahkan ibadah-ibadah itu ditutupin dengan doa-doa orang yang diperbuat baik sama dia. Iya kan? Misal, antum sedekah 5.000, di mata kita 5.000 nggak ada apa-apa. Coba antum kasih anak kecil. Wow, girang 5.000. Padahal baru dapat duit tadi ngapal 150.000. Kasih aja deh 10.000. Girang nggak? Girang. Sayangnya Padil pelit. Pelit. Ntar ada sifat pelit ada. Wa may yuqasu nafsi fa ulaika humul muflihun. Surah Al-Hasyr itu ayat ke-19. Gua ceritain lo tentang orang pelit. Godok digodok. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Dan cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya engkau mendapatkan titel seorang muslim. Cintailah saudaramu, cintailah saudara-saudara tetanggamu, cintailah orang-orang yang ada sekelilingmu, niscaya engkau akan dikatakan sebagai orang muslim. Jangan terlalu galak jadi orang, kecuali galak dalam kebaikan. Sholat itu bukan galak, tegas. Kamu nggak dengar belajar? Bukan galak, tegas. Yang galak itu tuh orang kagak berbuat salah tapi dia jahat. Galak tuh namanya. Jadi kalau kita mencintai diri orang lain seperti kita mencintai diri sendiri, kalau kita ditabok sakit berarti kita jangan nabok. Kalau kita dibohongin sakit berarti kita jangan bohong. Itu doang rumusnya sebenarnya hidupnya. Kalau kita punya duit beli sendiri, yang lain pada ngeliatin kita makan, nah ini jahat nih. Padil makan sendirian, yang lain cuma ditawarin tapi nggak dibagi. Dia. Gila. Betul lagi. Wala tuksirid bihaq, dan janganlah banyak tertawa terbahak-bahak. Nah, tompel yang tawa itu mana? Fa inna kasratad duhaki tumitul qalba. Sesungguhnya banyak tertawa secara terbahak-bahak akan mematikan hati. Apa yang membuat hatinya mati? Karena sering ketawa, akhirnya malas buat ibadah. Ketawa ya sekedar nyong aja dong. Udah malam ketawa kayak kuntilanak. Keserupan lu. Jadi kita memohon kepada Allah biar Allah jauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan. Kita redha dengan apa yang Allah berikan buat kita. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Jangan sampai ya Allah saya mulu dapat musibah, tetangga saya dia nggak pernah ya Allah. Ya. Jadi dengan adanya kebaikan ini Allah akan ampuni dosa kita. Walaupun ibadah kita bolong-bolong, walaupun dosa kita banyak, mudah-mudahan dengan kebaikan kepada hamba Allah ampuni dosa kita. Nah begitu tuh. Oke, sebelum dilanjutkan sampai sini ada pertanyaan. Kalau dinyalain, kalau mau nanya mic-nya nyalain. Ya bang, Tobel matiin mic-nya. Itu yang gambar speaker. Data dia habis tuh udah. Ya, yang mau nanya? Yes, yang mau nanya? Nanya dah. Fadil. Zat, kan belum ramai ini kan YouTube Saban tuh. Saya dapat postingan ada di Instagram itu apabila ada ayat surah Shad ayat 50 atau 55 tuh ditulis kertas terus ditaruh di dompet, misalnya rezeki itu akan lancar selama 1 tahun. Gitu misalnya. Terus itu Dompet lagi ya. jadi kira-kira termasuk musyrik ya? Oh, dompetnya berarti itu bukan duit, Kertas. Bapak bisa begitu ya? Saya sih dapetin gitu. Saya pernah berada di satu tempat, tepatnya di Pandeglang. Jadi dites di situ ada satu bingkisan warna putih yang disebut dalam orang-orang bahasa kita wapak. Ketika megang itu digenggam, rambut saya nggak bisa dipotong. Terus kalau ini saya lepas, rambut saya bisa kepotong.
Saya katakan sama teman saya, Anda tahu dalamnya apa? Itu soal dalamnya ayat kursi. Oke, untuk membuktikan dibuka, digunting. Allah kasih kebenaran dalamnya ayat kursi. Nah, saya katakan bahwa kalau dibungkus pakai kain putih ayat kursi aja bisa hebat, apalagi dibungkusnya sama hati. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Berbentuk apapun yang benda, walaupun konsepnya Al-Quran, kalau keyakinannya satu benda dalamnya syirik. Kalau benda ya Benda, apapun bentuknya, walaupun isinya Quran. Dan wapak itu memang tulisan Quran. Bahkan saya dari guru saya dikasih selampe pakai bahasa-bahasa sandi. Saya bilang saya tidak butuh ini, Bu. Saya cuma butuh doa. Doakan saya menjadi orang yang diridhai sama Allah. Selampenya dikasih ini buat Ruki, tapi saya kasih teman saya. Nanti Pak buat ente aja. Jadi kalau berusaha dengan membaca postingan seperti itu, janganlah yakin. Sebab kata Allah, ittaqullaha, bertakwalah hanya semata sama saya, jangan sama yang lain. Jangan sama yang lain. Makanya posting-postingan HP jangan terlalu banyak dilihat. Jangan, apalagi sekarang mana-mana kita berita, ntar lagi covid virus. Ini udah Quran aja udah hafalin udah. Di Quran inna jahannama khalidina fiha, orang biasa-biasa aja neraka jahanam, tapi kirain virus gitu kan. Nah, jadi jangan pernah menggunakan sesuatu ayat Quran buat menyalahi aturan main, sebab banyak orang yang akan menjual Quran dengan nilai-nilai yang murah, diantaranya dijadiin wafat. Misal nih kalau ente pegang kayak gini nih kaya, kalau dia kaya ngapain dikasih orang, pegang aja dia buat sendiri, itu juga jadi orang kaya. Misal si A ke dukun, saya pengen minta ini nih biar cepat kaya, dukunnya aja rumahnya gembel, ngapain aja orang kaya? Secara logika kita udah begini, padahal bodoh. Kalau emang dia orang kaya, rumahnya nggak begini kan, begitu kan? Orang kasih duit. Iya, dia minta duit, Misal kayak orang-orang bodoh di zaman tahun-tahun lalu, ada orang yang apa namanya masang apa tuh? Togel ya? Togel. Minta ke dukun. Kalau dukunnya tahu juga dukunnya yang masang, dia yang dapat duit. Ya kan. Dan gitu kan? Tapi kalau seandainya kita cuma dikasih X, seandainya kita ke Pak Haji terus didoakan pun di kamar gitu ya, kita nggak tahu itu apa, itu kita suruh pulang, udah minum aja gitu. Itu syariat. Syariat nggak masalah. Syariat itu yang menyampaikan sesuatu. Jadi ada orang yang bisa sampai langsung pada Allah, ada orang yang harus punya jembatan. Ya ayyuhalladzina amanu ballighul wasilah, surah Al-Maidah. Ya Allah, wahai orang-orang beriman, carilah jembatan untuk menyampaikan engkau kepada diriku. Nah, kita ini orang-orang yang awam yang jarang dekat sama Allah. Akhirnya kita ketemu sama para wali Allah, sama orang-orang alim. Kiai doain ya biar anak saya sembuh. Saya sudah secara medis berobat tapi nggak sembuh, doain dia. Udah gue bacain aja. Itu boleh, sebab beliau ini lebih dekat dengan Allah. Dan Rara pun pernah saya lakukan itu. Rara, saya datang ke rumah seseorang. Ketika saya datang, kenapa ente datang ke saya? Ilmu ente lebih tinggi dibanding saya. Saya bilang saya nggak bisa apa-apa. Ini orang kalau udah zikir ngambang, Mas. Saya bilang saya dari kecil itu zikir nggak pernah yang namanya selalu ngambang, dan saya nggak pernah diubin. Ente bilang, iya sebab saya pakai sejadah. Saya bilang. Nah beliau ini hebat, cuma dia ketika saya minta air, kata beliau, kenapa ke rumah saya? Antum lebih tinggi ilmunya. Tapi karena saya takjub sama beliau, dibacain air dulu, minum sama Rara. Tapi jujur hati saya nggak yakin. Mungkin sampai kayak tidak yakinan itu akhirnya belum sembuh. Sebab yang lain itu pada baca. Gitu kan? Jadi kalau memang syariat, yang nggak boleh begini nih. Ntar ente amalin ini nih, bahasanya bukan Quran, terus ada benda seperti ini taruh di bawah kasur ya, itu yang nggak boleh. Nah, saya pernah tuh nganterin orang berobat di daerah si A, jauh. Saya tanya sama teman saya, ente udah pernah kesini? Belum. Oh yaudah. Kata si A-nya, si dukunnya, ntar kamu pulang di bawah bantal ada buntelan hitam ya. Saya pulang dari sana jam 11:30 sampai di rumah 1:30. Buru-buru masuk ke kamar, itu benar di bantal dan buntelan hitam. Saya bilang kalau bukan jin nggak mungkin, sebab kita nggak pernah ke rumah dia nggak pernah mampir ke rumah kita. Kenapa itu dukun tahu kalau di rumah kita? Ya kan? Gitu tuh. Jadi secara logika aja lah. Jadi kalau Fadil bertanya, kalau ada postingan-postingan yang bernuansa Al-Quran, tapi untuk mewujudkan nih kalau pakai barang ini kaya, kalau memang itu benar, kenapa dia kasih orang? Buat dia aja sendiri, dia aja lagi kesusahan.
Yang kaya mengerampok paling. Pasti. Ya nggak pakai amalan itu mah rampok aja. Oh, ayo dah. Iya, rampok kotak amal masjid tuh. Kayaknya masih 2.000. Mending 2.000 nggak ada isinya. Terus kalau ini kita kan punya orang tua, dalam arti kata adiknya orang tua. Kita selalu kalau ibadah selalu disalahkan dulu kan. Yang bertanya Ibadah guru kan lain. bukan sesuai dengan itu kan, sesuai dengan beliau. Jadi kita selalu disalahkan mulu, kita dipojokkan mulu. Itu gimana Pak sebetulnya tuh? Jawaban terbaik senyum. Saya ketika lagi ujian tesis S2, dosen saya 3 orang profesor, semuanya amaliyahnya Muhammadiyah yang bermadzhab Malikiyah. Suruh sholat, sholatnya prakteknya subuh. Saya sholat seperti biasa dengan menggunakan kunut, dengan baca-baca ini. Sholat saya dari awal sampai terakhir salam. Apa saya ngelawan? Tidak. Karena berhubung profesor saya bilang kalau ente punya pendapat lain, berikan pendapat itu. Saya jabarkan sejarahnya, bagaimana sholatnya Imam Maliki, bagaimana sholatnya Imam Abu Hanifah, bagaimana sholatnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yang membuat salah itu perbedaannya pemahaman di antara 4 mazhab. Mungkin adiknya emas ini, adanya orang tua emas ini menggunakan mazhab Malikiyah, kita memakai mazhab Syafi'iyah. Pada konsepnya ketika kita disalahkan, jangan membenarkan diri, sebab kita ini memang orang-orang awam yang hanya perbandingan saja. Sholat kita di orang Muhammadiyah salah saat ini. Muhammadiyah salah. Saya orang Muhammadiyah, kuliahnya di Muhammadiyah. Jadi saya paham mana aturan Muhammadiyah, mana aturan NU. Yang salah itu nggak sholat. Oh, yang salah nggak sholat. Kayak tompel subuhnya 6:30 itu salah. Ya, duha pakai kunut itu bisa tuh, boleh tuh. Duha pakai kunut. Setuju. Makanya kalau habis sholat itu saya selalu kan kita kan ada doa. Ada doa, zikir. Kita selalu apa sih? Nah, Imam Maliki itu kan tinggalnya di kota Madinah, nggak pernah tinggalin rumahnya Nabi, makamnya Nabi. Jadi Imam Maliki kita ketika di Madinah di Mekah, kalau kita habis sholat zikir diinjak orang mas, makanya sama langsung loncat. Sedangkan mazhab Syafi'i ada zikirnya, Nabi pun ngajarin aturan zikir. Nah, kita disalahin ya, nggak usah masalah. Nggak usah masalah. Bahkan ada ayat-ayat surah Al-Isra tentang zikir. Sejak kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum, ketika kamu sudah selesai sholat dan membersihkan diri kamu, yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin, kamu bisa berzikir dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Zikir kata Allah. Kata orang tua kita nggak sampai situ. Nah, jadi tidak ada yang salah, cuma pemahamannya saja karena aturan orang tua. Nih dari dulu saya begini loh. Dan tidak ada yang salah dalam ibadah. Yuk lanjut, satu hadis lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat masuk surga, hadisnya dari Nabi, dari Abi Umamah. Kata Nabi, ittaqullaha. Syarat masuk surga bertakwa kepada Allah. Kemarin definisi takwa sudah dijelaskan. Menurut ilmu fikih, awamirillahi wa ijtinabi nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menurut ilmu tasawuf, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanjil wa syukru ala zazil wal ridha bil qalil wal istidad lil yawmir rahim. Takwa itu adalah takut hanya semata-mata kepada Allah, beramal sesuai konteks Al-Quran, ridho dengan yang sedikit, syukur dengan yang banyak, ridho dengan yang sedikit, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang, namanya orang takwa. Wasallu khamsakum. Kalau antum sudah punya nilai takwa, sudah yakin sama Allah dan Rasulullah, definisi yang syarat masuk surga harus sholat 5 waktu dan pernah ditinggalin. Wasallu khamsakum. Sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Makanya sholat ini tidak ada masa libur. Tidak ada masa libur kecuali bagi wanita yang diberikan 2 dispensasi ketika masa haid dan ketika darah istihadah, darah nifas. Wasumu syahrakum. Syarat ketiga masuk surga adalah puasalah 1 bulan yaitu Ramadan. Insyaallah kita 12 hari lagi masuk Ramadan. Amin. Mudah-mudahan kondisi seperti ini sudah selesai lagi karena kita kangen sama rayakan sahur. Wa adu zakat amwalikum, dan bayar zakat kalau di bulan Ramadan. Tayyibatan, zakat yang sebaik-baiknya, biha anfusikum, yang ikhlas kamu berikan buat mereka. Ingat, zakatnya orang yang kaya dengan orang yang susah beda. Orang yang kaya, orang yang mempunyai lebih duitnya disimpenannya 2.500.000. Zakatnya bukan hanya pakai beras, tapi harus pakai uang.
antum punya duit di bank atau di ATM 2.500.000, maka zakatnya 2,5% yaitu 25.000. Dikit ya? Tapi sering dilupain. Orang kaya borong nih beras nih, dia bayar pakai zakat beras 3,5 liter, tapi masih ada simpenannya di bank. Di ATM, misal simpenannya 10 juta kali, kalau standar ukurnya 2,5 juta, 2,5%, berarti kalau 10 juta 250.000. Dikit gak? Tapi sering dilupain. Nah lu, ini yang bikin kacau nih. Kehidupan kita bakalan kacau kalau zakat kita tidak ditunaikan. Oh, makanya jangan samakan zakatnya orang kaya dengan zakatnya orang susah. Terus, wati uja amrikum, dan taatlah kamu kepada orang-orang yang cerdas yang mengatur urusan kamu. Kalau memang jadi pemimpinnya yang baik ikutin. Kalau kagak baik jangan usah diikutin. Misal pemimpin nyuruh kita maksiat, suruh nyolong ini, suruh nyolong itu, nggak boleh. Tapi kalau memang dia orang baik, maka ikutin. Kalau udah semuanya konsepnya ini ada, takwa, sholat, puasa, zakat, dan taat pada pemimpin, tadkhulul jannata rabbikum, niscaya Tuhan kamu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Surga. Kalau saya mau mikir sih, kalau kita udah di surga ngapain sih ya? Bete apa kagak kita? Nah, beta kau sendiri mah. pasti enggak, sebab perasaan kita di dunia udah diangkat nih, udah nggak ada rasa bosan lagi. Udah perasaan kita di surga udah nggak sama dengan perasaan di dunia. Kalau kita kan dikurung aja udah bosan. Iya, kalau saya suka mikir, ya Allah kalau di surga nikmat semua, tidak ada masalah-masalah begini, apa saya bete apa enggak gitu kan? Karena udah di surga nikmat semua. Dijawab, ini perasaan antum di dunia dengan perasaan antum di akhirat sudah berbeda, tidak sama lagi. Gitu, jangan disamain perasaan dunia dengan perasaan surga. Kenapa? Nggak galau lagi. Makanya di dunia kalau ada permasalahan maka berbahagialah, sebab kita tahu kita masih di dunia. Kalau masih ada yang benci, kita bersyukur. Kenapa? Berarti kita masih di dunia. Kalau di surga kita kadang-kadang ya udah gak ada yang benci lagi, orang bertemu sama malaikat semua kan, sama hamba-hamba Allah yang sudah solihin, para anbiya, para syuhada udah masuk surga. Maka kalau antum belajar tasawuf, kalau kita ibadah kepada Allah lantas masih mengharapkan surga, itu cari muka depan Tuhan. Tingkatan nanti masih rendah. Dulu saya yang cerita itu mah. Kita kan ya Allah masukkan saya ke dalam surga, kata malaikat yakin. Nah, oh, iya. Bisa kalau tombol kita kan nggak punya. Oke, sampai di sini hadisnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang mau bertanya silakan dijelaskan sepegang. Ngomong dia ada balik kan? Pel di mati semua mikir. Iya, kedengeran kan? Kedengeran sih, ini jelaskan. Kedengeran Ustaz ngomong. Nggak pegang tombol aja dong. Tombol kali pakai tanah habis. Syukron aja. Yong, nanya. Masalah ini kan, masalah apa namanya tadi? Zakat. Yong nanya. Kalau seandainya kita kan, oke lah kita punya uang di bank, kita harus zakat yang ada di bank. Terus kalau seandainya kita punya kendaraan, apakah itu harus dizakatkan juga tuh? Nah, ini kalau kita bahas kitabnya Nashahid ini awal wasail imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Asy'ad Al-Haddad, ketika di malam hari Idul Fitri ada seorang sahabat yang ditanya, apa yang kamu punya saat ini? Ya Rasulullah, saya punya cuma makanan buat besok. Ya sudah, zakatnya cuma udah enggak, berhenti. Ya, artinya tidak ada. Tapi ada beberapa orang sahabat yang masih punya, ya Rasulullah saya masih punya unta, saya masih punya motor, saya masih punya mobil, saya masih punya kuda, itu istilahnya. Kalau bisa jual zakatin. Orang pas ngaji pas lembangan itu mah habis barang kita. Gitu. Nah, guru saya menjawab solusinya bagaimana Hudri? Kita kan zakat nggak mungkin berani jual mobil, lantas kita berikan zakat pada fakir miskin. Maka kumpulkan uangnya, sedekah besok Idul Fitri selesai sholat. Bahasa kita persen itu sedekah. Jatuhnya
Jangan zakat lagi sebab udah Idul Fitri, udah khotib naik ke mimbar. Sebab batas zakat itu ketika khotib sudah naik di atas mimbar, berhentilah kalimat zakat, sudah tidak diterima lagi zakat. Ini yang jadi permasalahan bagi amil-amil yang di masjid. Kadang-kadang sibuk di malam takbiran, ada beras-beras zakat belum dikasih, dikasihnya lagi pas Idul Fitri. Dosa. Sebab nilainya bukan zakat lagi, sedekah. Nah kalau saya mas, itu insya Allah saya istiqomahin kalau mau Idul Fitri itu 5 juta udah buat tukeran recehan. Ya 5 juta itu udah tukeran recehan. Biasanya saya minta 5 ribuan, terus 10 ribu, 20 ribu udah tuh. Saya bilang amplop itu 5 juta buat amplop itu sedekah. Antum merasa nikmatnya ketika besok rezekinya berlipat ganda. Yang kedua, kita dicintain sama anak kecil. Kalau udah biasa persen itu salaman dari jauh aja udah lari. Ada abi pasti di persen sama abi. Tapi kalau yang gue jangan, kamu nggak pernah persen. Anak kecil males salaman sama Bang Tompel. Kenapa? Oh, karena Bang Tompel yang minta persen sama anak kecil. Balik. Jadi kalau saya secara pribadi sedekah. Sedekahnya di kapan? Lihat, kita demi menyambut saudara-saudara kita, makanan yang nggak perlu aja kita beli. Saking bahagianya Idul Fitri. Tapi kebanyakan kita itu nggak pernah mau masuk ke rumah saudara-saudara kita, nggak pernah mau duduk sebentar, nggak pernah mau mampir. Makanya ada bahasa-bahasa di rumah yang terbaik itu adalah rumah yang selalu didatengin sama tamu, yang orang pengen ke dalamnya, pengen melihat masuk di dalamnya, pengen ngobrol-ngobrol bersamanya. Nah sekarang kan kita lebaran lebih senang di pinggir jalan. Nah bagaimana mencari konsep itu semua? Yuk sedekah. Maka minimal di amplop di kantong kita itu udah ada amplop yang buat desain. Sedekah aja sedekah. Bahkan saya punya nyai namanya Nyai Murah. Itu orang dari mana-mana aja mau dikenal kamu kagak itu nyai udah nyiapin amplop. Dibagiin, lu mau anak siapa kan dibagiin sama nyai. Karena kita nggak mungkin malam-malam takbiran itu kita jual mobil buat zakat doang, nggak mungkin. Mustahil banget kalau menurut saya. Makanya kita siapkan uang itu 5 juta minimal buat persenan anak-anak kecil. Dan kalau kita udah tiap tahun persen, anak-anak punya harapan ketika pengen menemui kita. Ke rumah Abi yuk, pasti persen loh sama Abi. Bahkan saya pernah menghayal mas, kalau duit saya banyak, itu duit saya taruh di keranjang. Yang kecil ambil yang biru, yang kecil nih, tinggal nunjuk-nunjuk doang dari itu. Nah kebanyakan kita pelit. Maaf, saya itu orang yang paling malas lebaran datang ke rumah orang kaya. Bahkan canting saya yang kaya saya lewati. Apa? Menambah dosa buat dia. Apa contohnya? Ketika pengen salaman tangannya digulung, nggak taunya rantainya banyak. Anda merhatiin. Daripada dia nambah dosa kepada diri saya dan keluarga saya, lewatin aja dulu. Ntar aja kalau udah seminggu rantainya udah dilepas, bulangnya udah dilepas. Itu padahal kena zakat. Oh, itu yang bahaya. Oh, mas yang pengen salaman kenapa sih harus gulung tangan kenapa sih? Gitu kan? Gulung tangan juga nggak masalah. Iya, nah saya mau pakai lagi galang koka. Mahal ini tadi longkosnya. Belinya. Berarti pada dasarnya istilahnya barang itu nggak harus disedekahkan apa nggak harus dijakati apa bagaimana Tan? Ada hal-hal yang dijakatkan, diantaranya adalah uang. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki kata, kalau mazhab Syafi'i ayo beras itu Imam Maliki. Harta mal itu, zakat mal itu, zakat harta itu Imam Syafi'i. Dari kedua mazhab ini, maka bagusnya kalau emas punya uang 2,5 juta minimal di ATM, kasih beras, kasih uang. Makanya saya emang nggak pernah zakat ke masjid, sebab zakat terbaik pada orang yang amilnya langsung dituju. Misal Wahyu ini orang fakir miskin, langsung aja ke Wahyu. Tuh emaknya Bang Ijul. Iya. Terus siapa lagi nih, langsung ke orangnya, ibu saya zakat ya atas nama ini. Kan nggak bisa baca doanya, disebutkan dengan saya zakat saja udah doa. Nah bagusnya di dalam beras itu kita taruhin bahasa kita, ini buat masak nasi ya, tapi saya beliin launya ya. Itu yang terbaik mas. Ini mah beras doang ya, makan doang beras launya kagak pakai daun mengkudu wah. Misal gitu. Seharusnya Karena kan kita selama ini pemahamannya seperti itu. Beras doang. Beras. Makanya saya di sini kalau main aturan main, jangan pakai apa? Pakai emas. Emasnya berapa gram? Standar ukurnya berapa gram? Emas ini harus bagaimana? Emasnya 24 karat atau 24 karat atau 23 karat? Itu ada aturan mainnya.
Mas punya di rumah, Mas yang bagaimana yang dijakati, yang disimpan bukan yang dipakai. Kalau sudah melebihi 87 gram maka wajib zakat. Itu ada aturan mainnya. Nah makanya orang kaya di zaman sekarang merasa susah karena zakatnya salah. Mau nanya. Orang kaya kontrakan banyak, hati-hati loh. Ada zakat kontrakan sebenarnya. Ada namanya zakat tijarah, dagangan. Ada yang namanya zakat kontrakan. Kontemporer itu ada zakat kontrakan sebab ini barang mati yang tidak bisa bergerak tapi menghasilkan sesuatu. Per bulan saya punya kontrakan 3 pintu, 1 bulan 500.000, per bulan saya terima 1.500.000. Dihitung sampai satu nisab, selama sampai 1 Ramadan 11 bulan itu saya dapat penghasilan berapa duit dari kontrakan, zakatin. Misal total saya 20 juta, maka saya harus zakat sepertiganya. Mana diantaranya yang saya zakati 5.700.000 rupiah. Malah sepertiga ya. Nah gitu mas, sepertiga itu standar ukur yang diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab kepada Nabi. Berapa harta yang kamu tinggalkan ya Umar? Sepertiga ya Rasulullah. Dari situlah menjadi sepertiga, menjadi standar ukur bagi pembagian harta. Makanya jangan bangga dengan mobil yang mewah, hati-hati antum. Oh, ini orang kaya kontrakan banyak banget, zakatnya beras dan terima. Orang kaya. Ya, saya begitu sih orangnya. Mau punya zakat, punya duit berapa? Allah ya kan. Makanya lihat hidupnya ketakutan kita. Nah, zakat itu sebenarnya maknanya adalah pembersihan hati. Makanya ketika kalimat sholat selalu berkesinambungan dengan zakat. Aqimus sholat waktu zakat, kalimatnya zakat. Habis sholat sedekah, habis sholat sedekah. Nah, jadi zakat itu bukan hanya menantikan 1 tahun nisab di bulan Ramadan. Selagi ada kesempatan sedekah. Nah lihat antum surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Akan datang orang yang lagi sakaratul maut. Dia ingin dihidupkan kembali karena cuma hatinya yang hidup. Ya Allah, kembalikan saya. Hidupkan saya sebentar, saya pengen sedekah semuanya ya Allah. Saya masih punya mobil, saya pengen sedekah. Saya punya kontrakan, saya pengen sedekah. Ada lagi orang yang mati di dalam kondisi di dalam kubur, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya masih punya kontrakan ya Allah, saya sedekah ya Allah. Kenapa yang dicari sedekah? Wa anfiqu. Kenapa yang dicari sedekah? Sebab hanya sedekah yang bisa mengalirkan pahala di dalam kubur. Nggak mungkin kita di dalam kubur sholat. Ada yang sholat dalam kubur, Allah udah berhenti, udah udah tamat ya sholatnya. Kenapa? Udah mati berarti dihitung sholatnya. Kalau udah mati berarti kan direkam. Nah, sholat ente bolongnya sekian, pada umur sekian, jam sekian gitu kan. Tapi ada pahala-pahala yang selalu mengalir, namanya pahala jariyah. Jariyah itu mengalir. Apa? Sedekah. Makanya ahli mait, ahli kubur, orang yang lagi sekarat yang diharapkan. Maka selagi ada kesempatan sedekah. Padahal jangan beri. Saya bisa lihat wajah-wajah orang pelit. Wahyu ini bukannya pelit, emang nggak punya apa yang dikasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Guyung mau Tentang kerjaan Ustaz. Saya ada tawaran di bank Ustaz, ya, dari cleaning service itu Ustaz. Nah, itu termasuk riba nggak Ustaz? Karena ada yang bilang itu riba, ada yang bilang enggak juga. Yang disebut dengan riba itu orang yang menandatangani. Menandatangani. Iya, yang berkaitan dengan nasabah. Antum datang kepada saya, Pak, saya pengen naruh deposit per bulan berapa? Oh iya, misal antum naruh 1M, depositnya 2.500.000, misal. Saya tanda tangan, antum tanda tangan. Ini yang nggak boleh. Kalau antum cuma ngebersihinnya doang, itu dia tidak masalah. Misal antum suruh kerja di tukang pabrik pengusaha ternak anjing. Apa antum dosa juga? Kan ngebersihin kandangnya doang. Misal Bang Tompel suruh kerja di gereja, ngebersihin gereja, emang dosa juga? Enggak. Yang dosa itu lu sih ngomong gitu. Nah ini usaha Yesus kesimpulan. Jadi belum ada kain gereja nih. Yang berkaitan dengan penandatanganannya, yang berkaitan dengan hijab kabul ini dia nggak boleh. Kalau tempatnya mas cleaning service sama juga kita ngebersihin kandang. Itu lebih mulia Kiki dibanding orang yang rapi, ya kan?
wah pakai dasi bahasanya lembut, pendidikannya tinggi, tapi antum hati-hati ya. Itu yang Udah full. bahaya. Tapi kalau antum cuma office boy ya silahkan saja, tapi jangan pernah mau terlibat dalam penandatanganan sesuatu. Duit saya nggak pernah ada yang dibuat. Itu mah Saya kalau punya duit itu taruh aja di tas. Kadang-kadang saya lupa ada duit di mana. enggak kedengeran soalnya. Iya. Gua lagi perlu korek tas ya. Gak usah antum jalan sendiri. Panggil lu. Padahal palanya botakin. Ya, Yuying mau nanya apa? Ustaz enggak kedengeran saat di sini. Tuh kan kali dengar kan? Kedengeran. Kan mau nanya, Tuh. Ya, apa? Nanya apa? bisnis 19 kan tentang firasat ya. Itu firasat sama prasangka sama perbedaan. Apa pertanyaannya? Apa coba ulang-ulang ya? Firasat sama prasangka itu sama berbeda. Rasa sama prasangka. Prasangka itu sesuatu yang belum pasti. Feeling itu sesuatu yang terjadi untuk diri kita dan orang lain. Kalau prasangka, ia pemuzanna faina zanna akjabul hadis, kata Nabi, hilangkanlah prasangka kamu. Apa itu prasangka? Sesuatu yang belum pasti pada sesuatu yang dinilai oleh orang lain. Misal, saya nyangka Yuyung itu ngambil sendal saya ketika pulang dari masjid, padahal belum tentu, dan saya sudah menuduh Yuyung, namanya prasangka. Tapi kalau feeling bukan seperti itu. Feeling itu sesuatu yang tidak ada terjadi apa-apa, tapi feeling nalurianya ada. Misal, kayaknya besok akan ada yang memberikan uang kepada saya, padahal belum tentu ada yang ngasih uang kepada saya, tapi feeling itu kuat. Prasangka itu sesuatu yang sudah terjadi tapi menduga-duga, namanya prasangka. Tapi kalau feeling itu sesuatu yang belum terjadi tapi ditaruh di dalam hati seorang manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham? Misal saya nyeduh susu, tiba-tiba pas saya balik ngambil wudhu, habis susu saya. Yang ada di sini ada Padil, Kiki, Mas Eko, Bang Haji, Wahyu. Saya mau nyangka siapa? Nah, saya kan menyangka satu orang kan, paling Padil, padahal belum tentu Padil, karena udah sesuatu yang terjadi, namanya prasangka. Tapi kalau feeling itu sesuatu yang tidak ada sesuatu dan sudah ada dalam hati kita. Kayaknya besok mau datang nih ke rumah Yuyung, padahal belum janjian. Oh, namanya feeling. Udah Padil? Saya rasa cukup ya, karena kondisi saya lagi habis diurut nih. Mudah-mudahan manfaat dan kita ketemu lagi sampai besok malam minggu lagi. Dan saya berharap antum senang baca Quran dan tolong dibimbing adik-adiknya. Kalau adik-adik kita ini untuk cinta baca Quran, kalau bisa kita punya komunitas untuk kumpulan para pembaca Quran yang mudah-mudahan saya punya rezeki nanti kita akan jalan-jalan. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang pengen nyewain bis buat kita semua. Abang Wahyu, Ya, enak tuh. terima kasih, kecuali Bang Tompel jangan diajak. Nah, kalau dia suka mabuk. Dia kalau jajan Iya, kalau yang lain kan kalau juga yang lain pengen pergi kan kalau mabuk minum antimo ya. Dia kagak. Itu yang repot masalahnya. Saya tutup, mudah-mudahan manfaat dan sampai ketemu lagi. Saya besok saya tunggu para pengajar di jam 9. Kalau bisa sebelum jam 9 dan nanti anak-anak yang peserta hafalan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.